kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk mengkonfigurasi access point di Cisco Packet Tracker untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan jaringan. Nama saya Niputu Dewi Trisnawati, Stamuk 182311, kelas G Teknik Informatika. Berikut adalah penjelasan saya. Jadi langkah pertama itu kita membuat topologi jaringan wireless dengan memilih router, switch, access point, dan end device. Jadi yang pertama itu kita pilih router. Di sini saya memakai PT router. Kita perkecil dulu. Kemudian selanjutnya itu switch. Saya memilih PT switch. Kemudian access point itu kita bisa menemukannya di wireless device. Saya menggunakan APPT. Selanjutnya untuk end device-nya, di sini saya memakai 4 end device. Yang pertama yaitu PC, kemudian laptop, kemudian wireless tablet, dan smart device. Baik, terlihat di sini untuk tablet dan smartphone itu sudah secara otomatis terhubung dengan access point. Itu dikarenakan tablet dan smartphone ini sudah terhubung karena interface mereka itu berjenis wireless. Kemudian untuk wireless sendiri itu mempunyai SSID default dan authentication disable atau tidak memiliki password. Jadi itu yang menyebabkan tablet dan smartphone itu secara otomatis sudah terhubung ke access point. Selanjutnya langkah berikutnya kita akan mengubah interface dari PC dan laptop menjadi wireless dengan cara kita klik di PC, kemudian kita off-kan terlebih dahulu PC-nya, kemudian kita ganti interface-nya dengan cara di drag ke arah modul, kemudian kita ganti dengan WMP300N, kemudian kita on-kan kembali. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk di laptop. Kita off-kan terlebih dahulu, kemudian kita drag untuk mengganti interface-nya menjadi WPC 300N. Kemudian kita nyalakan lagi. Baik, di sini sudah terhubung ke access point. Selanjutnya kita akan memasang kabel untuk menghubungkan router ke switch dan switch ke access point menggunakan kabel strike. Dari router kita memilih fast Ethernet 0,0 ke switch fast Ethernet 0,01. Selanjutnya dari switch fast Ethernet 1.1 ke port 0. Di sini terlihat router itu belum menyala. Jadi untuk menyalakannya kita mengkonfigurasi router dengan cara mengklik router, kemudian kita masuk ke CLI di sini, kemudian kita ketik N, selanjutnya ketik N. Selanjutnya kita ketik konfigurasi terminal. Kemudian kita ketik interface FA 0 per 0. Kenapa 0 per 0? Karena tadi di routernya kita memilih fast Ethernet 0,0. Selanjutnya IP address pada router itu digunakan sebagai gateway dan DNS server end device. Jadi kita mengetik IP address 192.168.2.1.
255.255.255.0. Selanjutnya kita no SH. Maka router akan menyala. Baik, di sini router sudah menyala. Selanjutnya kita akan memberi IP DHCP atau IP otomatis untuk end device yang terhubung dengan jaringan wireless. Dengan cara kita klik di router, kemudian kita masuk di CLI kembali, kemudian kita ketikkan IP DHCP Labcom. Selanjutnya default router 192.168.2.1. Selanjutnya network 192.168.2.1.0 255.255.255.0. Selanjutnya DNS server 192.168.21. Selanjutnya IP DHCP exclude address 92.168.2.1. Jadi IP DHCP yang akan digunakan oleh device itu tidak akan meliputi IP 192.168.2.1 karena IP tersebut telah digunakan untuk gateway dan DNS server, sehingga kita menuliskan IP DHCP include address 192.168.2.1. Baik, untuk mengkonfigurasi IP DHCP atau IP otomatis kita telah selesai, dan router telah memiliki IP address. Kita akan lihat IP address dari end device. Untuk PC, kita buka desktop, kemudian IP konfigurasi. Di sini PC mempunyai IP 192.168.2.5. Selanjutnya untuk laptop itu memiliki IP 192.168.2.2. Selanjutnya untuk tablet itu memiliki IP 192.168.2.3. Selanjutnya untuk smartphone itu memiliki IP 192.168.2.4. Selanjutnya kita akan mengatur SSID dan authentication pada access point dengan cara kita masuk di access point, kemudian kita config, kemudian port 0, port 1. Selanjutnya untuk SSID di sini default kita ganti menjadi Labcom 1. Kemudian untuk authentication-nya kita memilih WPA2 PSK. Kita memberi password di sini, misalnya komputer. Oke. Baik, di sini end device itu terputus hubungannya ke access point karena kita menambahkan SSID dan authentication yang merupakan bawaan. Kemudian kita setting SSID dan authentication di semua end device. Nah, pertama kita di PC, kemudian pilih config, kemudian wireless. Di sini SSID-nya kita ganti Labcom 1. Kemudian authentication, kita masukkan password yang tadi itu komputer. Oke. Baik, di sini PC sudah terhubung. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk laptop dan tablet dan smartphone. Konfigurasi wireless,
kemudian Labcom 1, kemudian untuk authentication kita pilih WPA2, komputer, oke. Selanjutnya untuk tablet, config, wireless, kemudian Labcom 1, komputer, oke. Kemudian smartphone, wireless, Labcom 1, komputer, oke. Baik, di sini semua end device sudah terhubung dengan access point. Dengan terhubungnya end device dengan access point ini, maka konfigurasi wireless access point kita telah selesai. Kita akan membuktikannya dengan cara mengirim pesan atau ping. Kita coba mengirim pesan. Di sini saya mengirim pesan dari PC ke laptop, itu successful. Kemudian saya mengirim dari tablet ke smartphone, itu juga successful. Kemudian saya coba dari laptop ke smartphone, successful. Baik, itu tadi konfigurasi access point menggunakan Cisco Packet Tracker dari saya. Terima kasih.